Solo, kota dengan segudang kearifan cerita dan kenangan yang takkan lekang oleh waktu dan zaman. Sangat sulit bagi saya untuk menguraikan dan mendeskripsikan setiap keadaan yang senantiasa lekat dengan sebuah keindahan. Rasa yang senantiasa membekas setiap saya berkunjung ke kota ini yang takkan pernah tergantikan. Ya, kedamaian. Karena Solo memang kota yang layak dan pantas disebut kota yang menawan. Corak budayanya, ragam kulinernya menjadi daya tarik yang memancing siapapun untuk kembali datang, walau hanya untuk sekedar menikmati teh di angkringan pinggir jalan sambil menikmati suasana malam. Ada kenyamanan lain yang juga saya rasakan, yakni warga Solo yang sangat ramah, seramah Mas Gurit, teman lama saya yang senantiasa saya temui ketika pulang ke Solo. Sepulangnya dari perantauan, takkan pernah terlewatkan untuk berkeliling di sekitar Sriwedari, kampung tempat saya lahir dan tumbuh yang asri dengan segudang potensi. Saya bercerita pada Mas Gur, perjalanan singkat saya menggali memori masa lalu di kampung ini. Banyak kebaruan yang saya temukan, seperti saya menemukan Museum Keris. Museum yang diresmikan pada tahun 2017 ini menarik perhatian saya. Bangunan megah dengan ornamen dan koleksi klasik yang menjadi magnet bagi siapapun yang berkunjung. Tempat yang kental dengan nilai-nilai adiluhung bangsa. Ratusan keris, tombak, dan benda pusaka lainnya tersimpan rapi bersandi dengan sejarahnya dalam museum ini. Tak jauh dari Museum Keris, saya mengunjungi tempat yang menjadi saksi bisu tonggak sejarah perolahragaan di Indonesia. Ya, Stadion Ermaladi, atau yang dikenal dengan nama Stadion Sriwedari, tempat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional pertama di Indonesia. Cerita saya pada Mas Gur pun berlanjut tentang perjalanan saya menjajal salah satu makanan primadona di Solo, kue leker namanya. Bertempat di depan toko buku Gramedia Samad Riyadi, saya mendapatkan informasi dari sang penjual bahwa makanan leker merupakan asal mula dari bahasa Belanda yang berarti enak. Memang benar adanya. Selain harganya yang murah, manisnya kue pisang yang berbalut dengan aneka macam rasa ini tak henti-hentinya memanjakan lidah saya. Bergerak ke selatan, tak jauh dari tempat saya membeli kue leker, saya melihat keindahan lain melalui lukisan-lukisan eksentrik yang terpajang rapi di setiap kios di sentra figura timur Sriwedari. Berbagai macam model figura dengan aksen seni yang menawan memikat perhatian saya ketika melintas menuju destinasi terakhir saya saat itu. Perjalanan pun saya tutup dengan mengunjungi kawasan penjual buku di Sriwedari yang masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah Busri atau Buri Sriwedari. Ketertarikan saya untuk mengetahui dinamika di tempat yang selalu ramai ketika sekolah berganti tahun ajaran baru. Ribuan buku dari berbagai macam jenis dan penerbit dijajakan dengan keramahan penjual. Saya kira perjalanan saya sudah tuntas saat itu. Ternyata belum. Masih ada satu destinasi yang belum saya kunjungi, kata Mas Gurit. Mas Gurit pun mengajak saya pada satu tempat. Saya pun menyadari bahwa saya melewatkan gedung wayang orang Sriwedari. Tepat sekali saat itu malam hari dan sedang ada pementasan. Saya dan Mas Gurit pun begitu menikmati pertunjukan dan sesekali kami pun tertawa melihat tingkah lucu pemeran wayang orang. Pertunjukan yang kental akan nilai moral yang dibawakan secara natural. Rasanya sedih bila suatu saat nanti ditinggalkan. Bangga rasanya menjadi bagian dari bumi Surakarta. Tinggal di Kelurahan Sriwedari disuguhkan dengan berbagai kemolekan yang membangkitkan rasa dan karsa untuk tetap terus menjaga. Terima kasih Mas Gurit, semoga Sriwedari selalu lestari. Dari Sriwedari untuk Solo, dari Solo untuk Indonesia.